Apa ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen gitu, untuk menggeser sekjen. Oke. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kelihatannya itu yang dibayangkan oleh Ibu Mega, bahwa partainya pasti akan diganggu oleh Jokowi. Gampangnya begitu tuh. Tentu yang mengganggu ya bukan Jokowi, ada aparatnya. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada aparatnya Jokowi? Pasti masih ada tuh. Yang mungkin juga beroperasi di dalam PDIP. Karena beberapa kader PDIP juga masih memperlihatkan kemenduaan atau masih berupaya untuk cari kesempatan bermanuver di dalam DPP. Kira-kira itu yang terlihat di depan mata atau bahkan di belakang layar kita. Mereka pasti akan melakukan perlawanan, termasuk saya pribadi, jika sampai benar Kongres PDI Perjuangan dikacaukan. Dan jika terjadi perlawanan dari PDI Perjuangan, maka kemungkinan besar akan terjadi kerusuhan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto menghilang usai dikabarkan menjadi tersangka KPK, yaitu kasus Harun Masiku. Jadi Hasto ini dikabarkan tidak ada juga di kediamannya ya, usai dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Nah, menurut Rocky Gerung juga, yaitu Hasto ini dibidik KPK karena Jokowi menseludupkan orang-orangnya untuk mengobrak-abrik PDIP. Jadi Rocky Gerung ya mencurigai adanya upaya sistematis untuk mengguncang PDIP menjelang Kongres. Jadi menurut Rocky, manuver ini tidak hanya berasal dari kekuatan eksternal, tetapi juga dari elit PDIP sendiri. Jadi kata Rocky Gerung, pasti ada manuver-manuver dari elit PDIP yang berseberangan dengan Hasto, yaitu untuk mencari keuntungan dalam proses perkara Hasto ini. Karena menurut Rocky Gerung banyak yang antri untuk menjadi sekjen PDIP. Dan ini ya sejalan apa yang disampaikan oleh podcast Bocor Halus ya kemarin, bahwa memang Jokowi ini pingin mengobrak-abrik PDIP, yaitu Hasto ini ya bisa digantikan oleh yang lain. Kira akan berpengaruh nggak ya pemecatan PDIP terhadap Kongres tahun depan ini? Justru itu, Pram. Justru karena mau Kongres ada dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah gitu ya, kan. Betul. Terbelah soal sikap terhadap Jokowi. Apa ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen gitu, untuk menggeser sekjen. Oke. Jadi ada apa musuh dalam selimut di PDIP. Jadi Hasto mengingatkan Jokowi ya. Ya, kalau mau mengambil alih partai ini yang masih dipegang oleh Trah Soekarno, itu bukan di sini tempatnya. Secara garis besar seperti itu. Marah lah di situ, Pak. Siapa yang marah? Pak Ade lah. Oh, Jokowi. Jokowi. Gimana marahnya sih? Dan juga Megawati ya pernah dulu mengatakan bahwa jika Hasto Kristianto dijadikan tersangka oleh KPK, maka Megawati akan mendatangin KPK. Nah, apakah ini akan terjadi ya? Apakah benar-benar nanti kita lihat apakah Megawati akan mendatangin KPK? Karena dulu ada statement dari Megawati sendiri, jika Hasto ditetapkan tersangka, maka Megawati akan datangi KPK. Karena dia merasa bahwa Hasto itu adalah warganya, warga PDIP maksudnya. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Harus saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa sing ada depannya. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Jadi menurut Ketua Maki yaitu Boyamin Saiman, bahwa penangkapan dan status tersangka Hasto Kristianto ini tidak bisa dipungkiri dan pasti ada motif politiknya. Ditetapkan oleh KPK ini kan beberapa waktu yang lalu Pak Hasto juga sangat kritis begitu kepada mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah ini ada hubungannya, Pak? Dan apakah ini menunjukkan bahwa Joko Widodo ini masih mempunyai kekuatan yang cukup begitu, Pak, untuk mempengaruhi sistem hukum di Indonesia saat ini? Sebagai politisi Orde Baru, saya
kan DPRD Solo tahun 1997, termuda masih kuliah saat itu, melihat begini ini, ya tidak bisa dipungkiri, ini memang ada faktor politiknya gitu, dan itulah yang menjadikan proses ini menjadi hiruk-pikuk gitu kan. Kalau mau kasus yang besar itu misalnya Paulus Thanos buruan udah lama tidak diupayakan untuk dipulangkan misalnya di Singapura gitu, atau Kirana Kotama yang terkait dengan PT PAL Surabaya misalnya, itu buron-buron yang sebenarnya merugikan keuangan negara malahan, tapi tidak diburu gitu. Tapi karena memang ini faktor seksinya kan memang ada. Ada Hasto ini memang politis itu, mau tidak mau kita akui posisi inilah yang menjadikan KPK ini apakah nanti akan mengkapitalisasi bahwa dia pun juga tetap menuntaskan perkara besar terkait dengan politik, itu ya kita tunggu aja gitu. Baik, coba kita dengar ya komentar Rocky Gerung. Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia menyatakan ada yang akan mengacak-acak Kongres PDIP yang akan dilaksanakan tahun depan. Megawati menggunakan bahasa Jawa dengan mengatakan ada yang mau ngawut-awut Kongres PDIP. Kayaknya kok kita sudah bisa duga-duga siapa yang dimaksud oleh Ibu Megawati ini ya. Ya tentu sangat masuk akal. Sebut aja dugaan kuat dari Ibu Mega atau bahkan pengetahuan Ibu Mega bahwa Kongres PDIP nanti ada yang akan ikut campur, itu faktor luar, melalui faktor luar dan dengan kerjasama dengan orang dalam misalnya kan, itu semacam sejarah panjang dari intuisi Ibu Mega yang selalu melihat bahwa PDIP itu adalah ancaman. Nah sekarang pertanyaannya, ancaman buat siapa itu? PDIP bukan ancaman, PDIP adalah partai resmi yang masuk di dalam kompetisi politik dan beredar dalam era reformasi dan terus-menerus ada di dalam kekuasaan, kadang-kala di luar kekuasaan, tetapi kondisi partai itu tetap sehat walafiat. Jadi dia selalu ada di dalam parlemen dan sekarang dia dominan. Jadi pertanyaan siapa yang khawatir? Ya tentu bukan Megawati yang khawatir, tapi orang di luar Megawati atau orang di luar partai PDIP yang menganggap kalau PDIP membesar maka PDIP akan punya kapasitas untuk mengungkit masa lalu dari beberapa kadernya yang sebetulnya merusak demokrasi dan apalagi merusak Partai Demokrasi dan Perjuangan. Siapa kadernya? Ya pasti Jokowi yang terutama. Jadi Jokowi juga akan berpikir yang sama, daripada dipersoalkan terus oleh PDIP, maka sebaiknya berupaya untuk menghancurkan partai itu sebagai konsekuensi dari proyek Jokowi, yaitu menghancurkan PDIP atau mengambil alih PDIP dengan cara hostile takeover atau mungkin secara diplomatis ingin ada semacam perdamaian dan pertukaran kepentingan. Dan Jokowi pasti akan minta semacam akses yang lebih kuat untuk masuk ke PDIP. Jadi kelihatannya itu yang dibayangkan oleh Ibu Mega, bahwa partainya pasti akan diganggu oleh Jokowi. Gampangnya begitu tuh. Nah, tentu yang mengganggu ya bukan Jokowi, ada aparatnya. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada aparatnya Jokowi? Pasti masih ada tuh, yang mungkin juga beroperasi di dalam PDIP. Karena beberapa kader PDIP juga masih memperlihatkan kemenduaan atau masih berupaya untuk cari kesempatan bermanuver di dalam DPP. Kira-kira itu yang terlihat di depan mata atau bahkan di belakang layar kita. Ibu Megawati saya kira punya info yang spesifik dan bukan sekedar bluffing. Kita kan juga sudah hafal lah gayanya ya. Bu Megawati bukan orang yang tipikal seperti itu ya. Dan soal semacam ini, soal mau dikudeta, bahkan sudah dikudeta itu bukan sesungguhnya bukan satu hal yang baru ya. Ibu Megawati cukup terlatih karena dia mengalami hal yang sama, bahkan lebih mencekam gitu ya pada era Orde Baru. Ya saya kira Ibu Mega selalu punya sensor karena bertahun-tahun dia ada di dalam kondisi yang menegangkan. Dia pernah mengalami masa ketika partai itu dipinggirkan dengan paksa di era Orde Baru. Jadi masuk akal kalau psikologi Ibu Mega selalu ada dalam keadaan readiness, siap siaga selalu kan. Apalagi karena sampai sekarang kita belum lihat semacam upaya beradab dari Jokowi untuk mengembalikan kartu anggotanya kan. Jadi sangat mungkin juga Pak Jokowi masih menunggu kalau ada sedikit celah, maka keanggotaan dia itu masih bisa menghasilkan dukungan nanti di Kongres nanti kan. Kan politik selalu mesti kita baca sebagai the art of attacking the impossible, bahkan yang nggak mungkin itu dimaksudkan untuk bisa dihitung. Jadi Jokowi sebagai aktor politik sekarang dengan dukungan yang masih terasa, paling nggak persepsi dia masih ada, berupaya juga untuk masuk melalui beberapa pintu di PDIP, entah itu secara personal dengan relasi-relasi individual di dalam partainya atau dengan kekuatan eksternal. Kan tetap Ibu Mega menduga itu, dan dugaan Ibu Mega masuk akal karena sampai sekarang Jokowi nggak mau keluar dari PDIP.
kartu anggota itu nanti akan jadi semacam penanda sebagai hak untuk ikut serta dalam kongres nanti, dan mulai ada gerakan untuk menyodorkan namanya masuk dalam lingkaran PDIP, elit PDIP, lalu tiba-tiba ada gerakan untuk mendukung Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Kan itu masuk akal sebagai ambisi dari Presiden Jokowi kan, dari sejak dia ada di dalam kekuasaan, dia pasti secara natural mengincar ke kursi ketua umum PDIP. Jadi itu tidak mungkin kita abaikan faktor itu, dan persiapan itu pasti mulai terlihat tuh. Apakah Jokowi masuk partai atau bikin partai sendiri, atau bahkan mengambil partai PDIP Perjuangan. Semua itu kalkulasi dari seorang yang tetap berambisi untuk hadir di dalam politik Indonesia. Nah, kesempatan kita hanyalah untuk melihat sekuat apa sebetulnya naluri Ibu Mega untuk mengetahui bahwa dia sebetulnya masih terancam, dan ancaman itu sangat real karena potensi keributan di dalam partai mungkin mulai sekarang sudah mulai dijalankan oleh pihak-pihak di luar partai. Jadi Mega sedang menguji apakah publik bisa paham bahwa sinyal-sinyal yang hendak memberantakkan PDIP itu betul-betul serius, dan saya kira memang serius, karena tetap dalilnya selama Megawati berkuasa PDIP kuat, maka Jokowi selalu akan terengah-engah atau ada dalam kegelisahan, karena setiap saat perilaku politik yang buruk itu bisa dipersoalkan secara konstitusional oleh PDIP. Sejauh masih Ibu Megawati yang jadi pemimpin, jadi ketua umum, saya kira PDIP masih sangat solid ya. Tapi apakah Anda melihat celah itu untuk pintu masuk, mengawut-awut PDIP gitu, selama masih ada Ibu Megawati? Saya kira ada yang melihat celah untuk mengaduk-aduk PDIP ya, dengan mulai membentur-benturkan antara putra-putri pengganti Ibu Mega yang ada dalam keluarga dekatnya. Kan kita mulai melihat semacam gejala bahwa persaingan internal antara putra mahkota dan putri mahkota misalnya mulai diajukan sebagai problem yang kemudian bisa diekskalasikan menjadi konflik. Kan itu pekerjaan intelijen juga tuh. Tetapi harus diingat bahwa PDIP itu memang tumbuh di dalam satu sistem inklusif, yaitu Soekarnoisme tuh, dan sistem yang eksklusif, yaitu Soekarnoisme. Tetapi partai itu partai yang membuka diri pada semua pihak dari segala macam kalangan, dengan satu dasar bahwa dia mesti tetap menumbuhkan ide nasionalisme, Soekarnoisme, Marxisme. Kan itu sebetulnya penanda DNA dari... Baik, coba kita dengar ya komentar dari netizen. Penetapan Pak Hasto ini kan bisa dianggap sebagai dua hal. Ini tentang hukum atau tentang politik. Kenapa tentang politik? Karena memang sebelum situasi politik berubah seperti sekarang, pada saat PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, memang ada suara-suara dari masyarakat untuk segera memeriksa. Tapi kan tidak dilakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat sekarang PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, kemudian Pak Hasto jadi tersangka, maka sangat mungkin ada persepsi di masyarakat bahwa ini adalah persoalan politik. Kemudian poin keduanya adalah, ini menurut saya terlambat KPK, karena sebelumnya Pak Hasto dan Ibu Mega ya, PDI Perjuangan itu sudah tahu, seperti sudah tahu bahwa Pak Hasto akan segera tersangka. Maka sering sekali diucapkan pada berbagai pertemuan, Bu Mega seperti mengingatkan KPK untuk bertindak sesuai hukum, kira-kira begitu. Halo guys, saya mau jawab komen yang ini nih. Bahas juga tentang Hasto dong bang. Ini mungkin maksudnya soal Hasto yang dijadikan tersangka ya di kasus Harun Masiku. Ya, Hasto telah ditersangkakan setelah ekspos perkara tanggal 20 Desember 2024 kemarin. Ya, setelah pimpinan KPK diganti ya. Dan entah ini kebetulan atau apa ya. Kan ini terjadi setelah Jokowi dan keluarga dipecat dari PDIP. Lalu setelah ada pernyataan PDIP dan meminta maaf soal kehadiran Jokowi,
Entahlah ya, mungkin ini cuma kebetulan ya. Nah, tapi kalau menurut saya rasa ya, Hasto ini kan seorang politisi dan dia paham semua resiko dan konsekuensinya. Jadi soal ditersangkakannya Hasto ini, saya rasa ini sudah lama sih diduga ya. Dan mungkin ya pemecatan keluarga Jokowi ini ya membuat semuanya jadi lebih cepat lah. Mungkin ya. Atau mungkin juga, tapi ini yang jangan sampai terjadi sih. Ini yang sangat saya khawatirkan, bahwa ini dilakukan untuk menutupi isu soal PPN 12%. Karena menurut saya ini jauh lebih penting sih ketimbang masalah ini gitu. Kita lihatlah kemarin Pak Prabowo batal ke Malaysia bertemu dengan Anwar Ibrahim. Ya meski katanya dia bilang demam, lalu Mayor tadi bilang katanya ada hal penting yang harus dilakukan di Jakarta. Nah, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan hal penting ini adalah soal ini? Salam. Salam NKRI. Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Ada 5 dasar yang menetapkan Pak Hasto menjadi tersangka. Gue akan membacakan poin-poin ini biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Pertama, poin A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai poin pertama dasar penangkapan Hasto Kristianto. Poin B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Poin C, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Poin D, Laporan Pengembangan Penyidik LPP strip 24-3-22-01-22-12-2024 tanggal 18 Desember 2024. Poin E, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik /DIK-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024. Dari 5 dasar penetapan KPK ini, tidak ada statement atau konfirmasi yang gue baca, yang gue tonton sama sekali dari pihak KPK sendiri. Jadi hingga detik ini belum ada nih ya konfirmasi dari pihak KPK terkait Pak Hasto dijadikan tersangka. Bahkan jubir KPK Tessa Mahardika pun hingga detik ini belum berkomentar apapun. Untuk KPK, gua ingatkan, jika memang Pak Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, gua sebagai kader PDI Perjuangan pun tidak akan membela Pak Hasto. Tapi dalam hal ini, gua meminta kepada pihak KPK agar memberikan semua bukti-bukti keterlibatan Pak Hasto sehingga dia menjadi tersangka kepada publik, kepada rakyat Indonesia secara transparan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jangan sampai penetapan tersangka ke Pak Hasto tanpa bukti-bukti yang kalian beberkan secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada kader simpatisan PDI Perjuangan. Karena jika sampai ternyata KPK tidak bisa memberikan bukti secara transparansi atas keterlibatan Pak Hasto, fix saya katakan bahwa KPK sudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dan KPK tidak berani buka suara mengatakan yang sebenarnya. Itu menurut gue, jujur ya, gue nggak habis pikir ya, kok bisa-bisanya KPK menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, tetapi hingga detik ini dari pihak KPK sendiri tidak bisa membuktikan keterlibatan Pak Hasto. Itu, dan gue melihat dengan ditetapkannya Pak Hasto sebagai tersangka, ini adalah memang cara-cara
untuk mengacaukan PDI Perjuangan yang terutama sebentar lagi 2025 akan mengadakan kongres. Gue melihat gejala-gejala ini semua. Gue melihat bahwa semuanya sudah didesain sedemikian rupa, sudah ada skenarionya bahwa ada cara-cara untuk menghancurkan, menjatuhkan PDI Perjuangan. Terkait kasus Harun Masiku yang sudah berjalan hampir 5 tahun, kenapa pertanyaan gua baru dipermasalahkan lagi, baru diangkat lagi setelah si Mulyono menjadi pengkhianat di PDI Perjuangan? Selama ini KPK kemana aja? Kenapa sebelum Mulyono menjadi pengkhianat di PDI Perjuangan, KPK tidak mengangkat kasus Harun Masiku? Dan bahkan Bapak Yasona Lawli, mantan Menkumham sendiri pun sudah diperiksa oleh KPK. Gue melihat ini memang sangat jelas, sangat syarat adanya kepentingan untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Seperti beredarnya spanduk-spanduk yang mengatakan PDI Perjuangan partai ilegal, ketua umumnya ilegal. Gue melihat ini udah mulai ada permainan secara terang-terangan untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Ya, diawali dengan kasus Harun Masiku, Yasona Lawli pun dianggap terlibat. Kemarin Pak Hasto dibombardir dengan narasi perselingkuhan, beredar ya spanduk-spanduk, Andi Wijayanto dan lain-lainnya. Gue melihat memang ini sedang dimainkan untuk mengacaukan Kongres PDI Perjuangan 2025. Dan saya mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, jika sampai terjadi kekacauan di dalam Kongres PDI Perjuangan, saya pastikan kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi militansinya, tidak mungkin duduk diam. Mereka pasti akan melakukan perlawanan, termasuk saya pribadi, jika sampai benar Kongres PDI Perjuangan dikacaukan. Dan jika terjadi perlawanan dari PDI Perjuangan, maka kemungkinan besar akan terjadi kerusuhan nasional. Dan kerusuhan nasional itu akan berdampak kepada pemerintahan Prabowo sendiri. Masa iya? Apa kata dunia internasional? Belum memasuki 100 hari kerja, sudah terjadi kerusuhan nasional di Indonesia. Yang tercoreng, yang jelek adalah nama Prabowo Subianto sendiri. Hati-hati Pak Prabowo, kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan tidak mungkin diam ya jika sampai benar adanya orang-orang yang mengacaukan Kongres PDI Perjuangan. Kami sebagai kader, sebagai simpatisan PDI Perjuangan, pastikan akan memberi perlawanan sampai titik darah penghabisan. Apalagi itu menyangkut nama besar partai, menyangkut ketua umum partai kami ya. Gue bener-bener gak habis pikir ya, sepengecut itukah kalian ya untuk menghancurkan PDI Perjuangan? Karena pada saat ini PDI Perjuangan menjadi oposisi ya. Kalian gak percaya diri dengan kimples kalian ya. PDI Perjuangan yang berdiri sendiri masih terus kalian usahakan untuk dihancurkan. Sepengecut itukah kalian? Terutama untuk Mulyono ya. Gue tahu ya, gue sangat meyakini bahwa ini semua adalah otaknya, dalangnya adalah Mulyono. Yang karena dia tidak terima sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, dia tidak terima minta 3 periodenya. Akhirnya Mulyono seperti ini, karena dia merasa malu sebagai mantan presiden dipecat secara tidak hormat oleh sebuah partai. Bukan begitu Mulyono? Itu kan yang terjadi. Kata Mulyono, time will tell, biarkan waktu yang menjawab. Iya, waktu yang akan menjawab siapa sesungguhnya lu Mulyono. Lu adalah Lucifer ya, manusia yang nggak tahu diri ya, yang sudah menusuk orang yang sudah mengangkat harkat, derajat, martabat lu beserta anak keluarga lu. Lu benar-benar manusia yang nggak tahu diri Mulyono ya. Tapi ingat Mulyono, God never sleep. Semua akan ada balasannya. Dan satu hal untuk Mulyono, lu harus ingat, PDI Perjuangan itu partai yang terlahir karena sebuah pergerakan, perjuangan, pengorbanan darah dan nyawa. Jangan pernah lu remehkan
Gue tahu lu nggak terima karena lu nggak mampu menundukkan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang selama ini lu bisa menundukkan semua orang termasuk macan Asia. Ingat KPK, berikan bukti yang bisa kalian pertanggungjawabkan dunia akhirat secara transparansi jika memang benar Pak Hasto terlibat. Salam NKRI. Penetapan Pak Hasto ini kan bisa dianggap sebagai dua hal. Ini tentang hukum atau tentang politik. Kenapa tentang politik? Karena memang sebelum situasi politik berubah seperti sekarang, pada saat PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, memang ada suara-suara dari masyarakat untuk segera memeriksa. Tapi kan tidak dilakukan pemeriksaan. Sehingga pada saat sekarang PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, kemudian Pak Hasto jadi tersangka, maka sangat mungkin ada persepsi di masyarakat bahwa ini adalah persoalan politik. Kemudian poin keduanya adalah ini menurut saya terlambat di KPK karena sebelumnya Pak Hasto dan Ibu Mega ya dari Perjuangan itu sudah tahu bahwa Pak Hasto akan segera tersangka. Maka sering sekali diucapkan pada berbagai pertemuan Bu Mega seperti mengingatkan KPK untuk bertindak sesuai hukum kira-kira begitu.